Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat bahasa. Senang sekali berjumpa dengan Anda dalam kegiatan Sindiarsa Sambo Bincang Bahasa dan Sastra. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mungkin tidak asing lagi bagi sahabat bahasa dan sastra. Beliau adalah Ibu Dr. Umi Kulsum, M.Hum, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Bu Umi. Selamat sore Pak Kasman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan mudah-mudahan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana Bu? Tahun 2022 kita sudah masuki ya Bu ya. Betul. Tentu banyak terobosan-terobosan baru yang tentunya yang akan dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal itu terkait dengan materi kita hari ini, yaitu rencana kegiatan Kantor Bahasa tahun 2022 ya Bu. Betul. Nah, untuk itu pertanyaan saya yang pertama adalah apakah resolusi akan dipersiapkan Bu untuk 2022 ini? Baik, selamat sore juga Pak Kasman dan juga para pendengar ya. 2022 sudah kita masuki, betul ya. Mudah-mudahan ada semangat baru ketika kita memasuki 2022 ini, juga terkait dengan bahasa dan sastra ya. Karena ternyata persoalan bahasa dan sastra sangat kompleks ya. Itu terkait dengan tugas kantor kita, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini ada juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan, kemudian juga dengan pengembangan dan tentu layanan kita. Nah, untuk tentang pembinaan masih dalam kerangka wajah bahasa ya, karena kita meneruskan kegiatan 2 tahun yang lalu dan juga kegiatan tahun 2021 kita akan membina beberapa lembaga yang terkait dalam bingkai kegiatan wajah bahasa. Akan tetapi wajah bahasa yang 2022 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena kita akan menyasar bukan hanya ruang publik tetapi juga bahasa surat. Jadi kegiatannya adalah kita akan membina 45 lembaga yang tergabung dalam lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan yaitu sekolah, dan juga lembaga swasta yang berbadan hukum. Dan kita akan pantau secara 3 tahun berturut-turut Pak Kasman. Tahun 2022, 2023, dan 2024 perkembangan kebahasaan ke 45 lembaga tersebut. Dan akan kita pantau dengan indikator bahwa akan ada perubahan dari segi wajah bahasanya, baik itu yang ada di ruang publik maupun yang ada di bahasa suratnya. Iya, baik. Sahabat bahasa, itu tadi ulasan dari Bu Umi ya. Dari ulasan tadi Bu, ada sedikit pertanyaan mungkin ya dari saya. Kalau konsep wajah bahasa yang pernah kita lakukan ya Bu ya, beberapa tahun sebelumnya, kita melakukan ini ya Bu, kalau tidak salah kita melakukan lomba misalnya tingkat SMP kita mengambil mana yang menggunakan bahasa Indonesia terbaik ya, seperti itu kalau tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira perbedaannya Bu yang antara 2021 dengan yang akan kita lakukan di 2022 ini nanti seperti apa? Ataukah tetap dilakukan yang SMP SMA itu atau tidak? Hanya fokus ke ini gitu. Ini sebenarnya 2022 ini Pak Kasman, ini pengembangan dari 2021 dan 2020 ya. Karena kita pernah mengadakan lomba untuk sekolah tingkat SLTA itu tahun 2019, kemudian 2020 dan 2021, dan ini akan berlanjut. Kita tetap akan membuat tadi lomba tersebut wajah bahasa untuk sekolah SLTP dan juga SLTA, karena kita masukkan juga Kementerian Agama di sini. Ya, kemudian yang akan jadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa selain sekolah, kita juga menyasar tadi lembaga pemerintahan, yaitu OPD yang ada di bawah sekretariat.
di sekretaris Setda ya, sekretaris daerah. Sekretaris daerah. Kemudian juga kita akan menyasar kegiatan yang melibatkan lembaga swasta yang berbadan hukum. Pernah ya kita dulu mengadakan lomba untuk hotel, tempat wisata. Nah, itu akan kita lanjutkan di tahun 2022 ini. Dan itu pemenangnya nanti ya akan ada, bahkan bukan hanya tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita juga akan kirimkan ke tingkat nasional, dan saya berharap Nusa Tenggara Barat bisa menjadi juara di tingkat nasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Bu ya, amin. Kita bisa meraih tentu dengan dukungan nasional. Masyarakat, semua cita-cita kita akan tercapai. Seperti halnya Duta Bahasa kita sudah pernah meraih peringkat ke-5 ya Bu kalau tidak salah. Keempat kemarin. Ya Bu ya, keempat. Mudah-mudahan Wajah Bahasa ini setidaknya 4 atau 3 lah Bu ya. Iya, setidaknya NTB masuk ke dalam 10 besar. Target kita seperti itu Pak Roy. Karena jika seandainya begitu Bu, jika Wajah Bahasa kita sudah baik dan masuk 10 besar, itu tandanya berarti NTB ini sudah punya kepedulian ya Bu ya terhadap bahasa negara. Bahasa negara. Baik, terima kasih Bu. Ya, itu sahabat bahasa dan sastra, jawaban dari Ibu. Kemudian pertanyaan saya berikutnya Pak Ibu, di antara beberapa program tahun 2022 nanti, kira-kira ada tidak program-program Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang bisa dihadiri oleh atau sasarannya itu terdiri atas mahasiswa-mahasiswa di NTB seperti itu ya. Baik Pak Kasman, tentu kita sudah sangat akrab ya dengan pemilihan Duta Bahasa. Bahkan tadi Pak Kasman sudah menyinggung kita menjadi juara peringkat keempat ya. Kemarin tentu ini kegiatan tahunan, dan tahun 2022 juga akan ada kegiatan serupa, yaitu pemilihan Duta Bahasa. Dan mudah-mudahan tadi kita berharap 2022 kita juga mendapat peringkat tingkat nasional, bahkan mungkin bukan hanya keempat ya, tapi inginnya yang lebih besar seperti kedua, ketiga, atau bahkan pertama. Nah, ini bisa diikuti oleh mahasiswa. Selain pemilihan Duta Bahasa, juga kita punya kegiatan yang menyasar mahasiswa itu UKBI Adaptif Merdeka. Beberapa perguruan tinggi sudah bekerja sama dengan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mewajibkan UKBI sebagai syarat yudisium mereka. Jadi kita berharap bukan hanya TOEFL yang kita lakukan, tapi juga mensyaratkan UKBI uji kemahiran berbahasa Indonesia untuk level mahasiswa ya, sebagai syarat kelulusan. Kegiatan lainnya yang terkait dengan yang bisa diikuti oleh mahasiswa, tentu kita sering melibatkan bahasa dan sastra ya. Bulan bahasa dan sastra itu pasti nanti kita akan bekerja sama dengan beberapa himpunan yang sudah kemarin kita lakukan terkait dengan kegiatan untuk menyemarakan bulan bahasa dan sastra tahun 2022. Iya, baik Ibu. Ya, terima kasih Bu. Tadi diantara yang Ibu sampaikan ada uji kemahiran berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka Ibu ya. Betul. Ini sebenarnya mungkin para sahabat bahasa dan sastra mungkin sudah pernah mendengar ya Bu ya. Bahkan sudah ikut mungkin Pak. Ya, mungkin sudah ikut ya. Iya, mungkin Ibu. Kalau tidak salah untuk UKBI Adaptif Merdeka ini ada tarif atau biaya ya Bu ya. Kalau tidak salah SMA itu masih digratiskan atau bagaimana Bu? Betul. Jadi ada 2 kategori Pak Kasman, yang berbayar dan yang tidak berbayar. Yang berbayar itu memang masuk kepada PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu kemarin untuk mahasiswa itu masih 135 dan sudah ada upaya untuk menurunkan karena dinilai agak berat ya. Kemarin yang diusulkan dan disetujui itu 100.000 dan itu tetapi belum, tinggal menunggu SK. Oh begitu. Nah, untuk yang tidak berbayar, karena UKBI Adaptif Merdeka ini merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini untuk siswa SLTP dan SLTA itu digratiskan, dan alhamdulillah kita Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 sudah memenuhi target kita, yaitu 8.000. Bahkan kita sudah melampaui Pak Kasman, 8.700 untuk peserta UKBI Adaptif tingkat SLTP dan SLTA. Dan ini target yang sama dibebankan kepada kita
kantor bahasa yaitu 8.000 dan kita berharap ya dukungan dari semuanya, dari dinas pendidikan, dari sekolah, dari guru, dari IT yang ada di sekolah ya, karena itu terkait dengan teknologi dan ini ya komputer. Mau mendukung kegiatan ini supaya pengujian yang kita lakukan di sekolah itu berjalan lancar, karena pengalaman kemarin Pak Roy dari 12.000 yang mendaftar, kita yang sampai selesai ujian itu hanya 8.700. Sayang sekali yang mendaftar 12.000. Iya, sayang sekali yang 3.000-nya itu tidak sampai selesai ya, karena terkait dengan kendala sinyal umpamanya, kendala kuota, kendala IT dan sebagainya. Makanya dengan UKBI Adaptif ini kita berharap dukungan dari semua lapisan masyarakat, dari sekolah, dari dinas, dari tenaga yang ada di sekolah umpamanya untuk berkontribusi dengan kegiatan kita. Iya, baik, terima kasih Bu. Nah, UKBI ini dari tadi Ibu katakan ada 12.000 yang mendaftar, kemudian yang ikut hanya 8.000 lebih yang lulus, yang sampai dapat sertifikat. Ya, Bu, ya. Nah, kira-kira untuk mahasiswa tadi Bu, mahasiswa yang pernah kerjasama dengan kantor bahasa untuk yang menjadi syarat ya Bu ya, syarat untuk ujian kelulusan dari program studi bahasa dan sastra Indonesia mungkin harus lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kira-kira menurut Ibu apa kira-kira manfaat dari diikutinya uji kemahiran berbahasa Indonesia bagi mahasiswa, khususnya ini yang jurusan bahasa Indonesia ya Bu ya. Nanti kita berbicara yang jurusan lain gitu. Baik. Bahasa Indonesia Ya, ini menarik sekali Pak Kasman ya, karena kita terkait uji kemahiran berbahasa Indonesia itu kan adalah kemampuan berbahasa kita. Tentu kita harapkan mahasiswa terutama yang mengambil program studi bahasa Indonesia, baik itu pendidikan bahasa Indonesia ataupun non pendidikan, kita berharap kemampuan bahasa Indonesia mereka lebih daripada yang lain. Betul. Nah, ini ada Permendikbudnya ada Pak Roy, umpamanya untuk guru itu level yang harus diikuti ataupun yang harus dicapai itu unggul umpamanya. Nah, tapi untuk profesi-profesi lainnya yang tidak berkaitan dengan bahasa, istilahnya bukan mengajarkan bahasa dan sebagainya, mungkin di bawahnya seperti madya dan sebagainya. Dan ketika mahasiswa tadi yang disyaratkan harus unggul, kemampuannya masih madya, nah itu bisa kita jadikan bahan untuk evaluasi kemampuan mereka. Umpamanya dari 5 sesi yang ada di UKBI, yang rendah itu apanya? Apakah dari seksi bacaannya, dengarannya, atau merespon kaidah, atau bahkan menulis dan ini berbicara. Nah, ketika masih rendah di kegiatan berbicara, tentu kita bisa jadikan program atau kegiatan bagaimana meningkatkan kemampuan bicara peserta didik, terutama yang tadi umpamanya jurusan-jurusan tertentu di FKIP. Baik Ibu, luar biasa ini sebenarnya Ibu ya. Luar biasa, artinya dengan nilai yang kita dapat dari uji kemahiran bahasa Indonesia itu kita bisa tahu ya posisi kita itu di mana sih sebenarnya. Betul, yang rendahnya mana karena gitu. Itu gambaran sebenarnya Bu ya, gambaran kemampuan kemampuan kita itu sejauh mana. Baik, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, kemudian kalau tadi kita berbicara tentang program mahasiswa ya Bu, yang bisa diikuti oleh siswa kira-kira ada tidak Bu? Wah, yang untuk siswa pasti banyak Pak. Pasti banyak tadi tentu selain UKBI Adaptif yang sifatnya gratis karena memang wajib belajar 9 tahun, kita juga punya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan literasi. Nah, yang terkait dengan literasi dalam waktu dekat ini nanti kita akan menerima tamu terhormat Nusa Tenggara Barat itu, yaitu ada Duta Literasi Indonesia, Golagong dan kawan-kawan. Golagong ya. Iya, nanti di acara tersebut kita akan menghadirkan 4 pembicara dalam kegiatan bagaimana anak-anak kita, terutama siswa SMP dan siswa SMA untuk pandai menulis. Ya, kita akan undang adik-adik dari sekolah yang memang mereka punya minat yang tinggi dalam menulis, dan tentu akan dibimbing oleh Duta Baca Indonesia tadi yang sampai bukan hanya menulis, tapi sampai kepada menerbitkan tulisan tersebut. Menerbitkan karya luar biasa. Terus juga untuk kegiatan lainnya
tentu terkait dengan bahasa daerah. Iya. Kita tahu bahwa bahasa daerah dimanapun itu Iya. terancam ya Pak ya. Terancam, ya. Bahasa Jawa sekalipun Terancam punah ya Bu ya. ya, Iya. dari keadaan aman itu ada yang rentan, Iya, kemudian betul. juga ada yang terancam, bahkan 10 bahasa di Indonesia itu sudah meninggal ya, sudah Iya, punah. sudah punah, ya. Dan tentu kita berharap ada upaya dari kita, dari masyarakat dan juga dari pemerintahan daerah bagaimana kita mengembangkan bahasa daerah. Iya. Ada kegiatan yang kita bungkus dengan nama revitalisasi Revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Bahasa dan sastra daerah. Ya, itu tentu sasarannya sebenarnya anak-anak ya. Ya. Bagaimana anak-anak mencintai bahasa mereka. Iya. Mencintai bahasa Sasak yang ada di Pulau Lombok, Ya. kemudian yang di Pulau Sumbawa mencintai Bahasa bahasa Samawanya. Samawa, atau Ya. yang umpamanya di Bima Di ya Bima. sama Dompu, Iya. mereka bisa mencintai dan mengembangkan bahasa Mbojo. iya. Nah, bentuk kegiatannya pelatihan untuk guru master, kemudian Iya. guru master tersebut mempunyai kewajiban untuk Iya. mendiseminasikan apa yang diperoleh ketika pelatihan kepada guru-guru lain dan juga kepada siswa. Iya. Ujungnya sekitar nanti mudah-mudahan bulan September kita bisa mengadakan festival Tunas Bahasa Ibu. Oh iya begitu. Iya, jadi nanti anak-anak akan dilombakan Pak. Iya. Umpamanya gitu. mereka mendongeng dalam bahasa Sasak, daerah, ya. menulis dalam aksara daerah, Iya. aksara Samawa mungkin ada ya, Ya, ada. aksara Ada Bojo, lontar, ya Bojo umpamanya Iya. ada seperti itu. Juga nanti kita akan gali sebenarnya apa kegiatan bersastra atau berbahasa yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Iya. Akan kita munculkan, Iya. entah itu umpamanya mendongengnya, istilahnya dan sebagainya. Ya baik sahabat bahasa luar biasa. Jadi ada beberapa kegiatan tadi yang yang bisa diikuti ya oleh Bu ya, oleh Iya. siswa dan oleh mahasiswa. Di antaranya tadi ada revitalisasi yang terakhir ya Bu ya. Akan Iya. melibatkan siswa SD, SMP ya Bu ya. SD, SMP. SMP Dan nanti ya. dalam waktu dekat ini kita mempunyai Hari Bahasa Ibu. Pak Ada Hari Kasman. Bahasa Ibu juga. Hari Bahasa Ibu Internasional akan kita Ya. selenggarakan tanggal 19 Februari dengan melibatkan siswa. Iya. Rencananya target kita 1000 siswa yang ada di Kota Mataram. Wih luar biasa 1000 siswa. Ya, ini mantap. kerjasama antara Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Oh iya bagus. Luar Jadi biasa. nanti bisa diikuti kegiatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Ada pertunjukan wayang, ada permainan tradisional, Iya. dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa diikuti oleh siswa kita, baik itu SD, SMP maupun siswa PAUD atau TK. Iya baik Ibu. Iya itulah Pak sahabat bahasa dan sastra, ini luar biasa pemaparan dari narasumber kita Ibu Dr. Umi Kulsum. Sebelum acara saya akhiri, saya menyimpulkan sedikit Bu ya, Iya Pak. bahwa bahasa itu terancam punah ya Bu ya, terancam punah. Bahasa-bahasa Bahasa-bahasa daerah daerah terancam punah, oleh karena itu perlu direvitalisasi. Baik. Artinya bahasa yang tidak terancam itu tidak hanya digunakan secara lisan ya Bu ya, Iya. tetapi juga harus bisa digunakan secara tulis dan seterusnya ya Bu ya, sampai Ya. bahkan sampai kita mengenal aksara dari masing-masing bahasa daerah. Ya kiranya itu sahabat bahasa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Namun sebelumnya mungkin saya ingin meminta Bu Umi untuk membuat kalau istilahnya simpulan ya Bu ya, simpulan. Kalau istilah asingnya statement, closing statement, kalau kita simpulan ya Bu ya. Baik, baik Ya, silakan, Pak. Bu. Ya. Sahabat bahasa yang saya cintai, bahasa tidak bisa lepas dari kehidupan kita, dan kita ternyata merupakan masyarakat yang multi bahasa ya. Setidaknya kita mengenal bahasa daerah, kita juga mencintai bahasa Indonesia, dan kita harus menguasai bahasa asing karena bahasa asing merupakan bahasa yang akan menjadi pengantar ketika kita menyampaikan indahnya Indonesia, indahnya Lombok Iya. kepada asing. Jadi slogan kami, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing, itu merupakan suatu
yang harus kita pegang teguh dan kita sukseskan bersama. Iya, Itu baik, mungkin simpulan Ibu. dari saya, Pak Kasman. Baik Ibu Mi, terima kasih Bu atas Terima penjelasannya. Sahabat Bahasa dan Sastra, demikian sajian kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan kami di YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah Sahabat Bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu Sahabat Bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.